Ke informasi lainnya, Saudara, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mendatangi bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain melihat kondisi bangunan, Yahya juga mendatangi dan memberi penguatan kepada keluarga korban. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mendatangi Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo. Yahya bersama pihak pondok pesantren menggelar pertemuan tertutup. Setelahnya, ia melihat kondisi bangunan yang roboh di tengah pondok pesantren. Yahya juga memberikan penguatan kepada keluarga korban dan berdoa bersama. Saat ini, PBNU fokus pada penanganan dan evakuasi korban bangunan runtuh. Bangunan pondok pesantren Al-Kozini Sidoarjo roboh pada Senin sore saat santri sholat asar berjamaah. Sebanyak 102 orang telah ditemukan. Petugas masih mencari adanya kemungkinan korban yang masih terjebak puing-puing bangunan. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal evakuasi korban, kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit. Selamat siang, Pak Nanang. Hingga siang hari ini, bagaimana upaya evakuasi terhadap korban yang kemungkinannya masih ada yang terjebak di bawah reruntuhan puing-puing bangunan pondok pesantren? Ya, sampai dengan siang hari ini, proses evakuasi masih berlangsung. Dan sampai dengan saat ini kami tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 11 korban ya yang dari reruntuhan dalam kondisi selamat, dan saat ini pun proses evakuasi terhadap korban lainnya yang saat ini posisi korban masih bisa komunikasi dengan kami. Kemudian kami mencoba membuka akses terhadap korban tersebut. Memang cukup sulit karena korban berada di sebelah dari reruntuhan bangunan yang berupa betonan kolom yang cukup besar. Sekarang berarti sudah berhasil dievakuasi. Lalu berdasarkan data yang dihimpun terkait dengan jumlah santri begitu ya Pak ya, dengan jumlah yang korban yang belum ditemukan, dugaannya masih ada berapa santri atau berapa orang yang diduga atau kemungkinan masih tertimbun di bawah reruntuhan? Iya, kalau memang kemudian kami berpatokan pada apa yang disampaikan dari pihak pondok pesantren bahwa santri pria itu ada 140 orang dan kemudian terevakuasi 102, baik itu evakuasi mandiri maupun yang dievakuasi langsung dari dalam reruntuhan bangunan. Tentunya seharusnya saat ini masih ada 38 orang, dan itu juga masih kami konfirmasi kembali karena memang banyak juga santri-santri yang sebenarnya sudah pulang ke rumahnya. Informasi yang kami dapatkan juga sebenarnya alat berat sudah tiba di sana Pak, tapi untuk penggunaannya masih dievaluasi, masih diteliti kembali karena dinilai dapat membahayakan korban yang masih berada di bawah reruntuhan. Lalu upaya seperti apa yang dilakukan kalau tidak bisa menggunakan alat berat Pak? Ya, untuk alat berat memang dari hari pertama atau kemarin sore sudah berada di lokasi kejadian, lokasi reruntuhan. Tetapi memang kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan alat berat tersebut dikarenakan bahwa posisi ataupun kondisi reruntuhan bangunan ini pada kondisi yang labil atau strukturnya mudah untuk berubah ataupun ambruk kembali. Sementara kami saat ini masih fokus dari hari pertama sampai dengan hari ini, siang ini, masih fokus untuk melaksanakan pertolongan terhadap korban yang masih kondisi hidup. Sehingga jika menggunakan alat berat tentunya akan menggeser ataupun merusak struktur bangunan yang akan mengakibatkan ambruk kembali dan justru malah akan membahayakan bagi korban-korban yang saat ini masih kondisi hidup. Baik Pak, untuk data terbaru hingga siang hari ini Pak, ada berapa jumlah korban meninggal dunia, korban yang berhasil dievakuasi dengan kondisi luka dan masih dirawat di sejumlah rumah sakit? Ada berapa jumlah terkini hingga siang hari ini Pak? Ya, untuk seluruh yang terevakuasi ada 102 dengan
konfirmasi terakhir dari rumah sakit, ada yang meninggal 2 orang, demikian. Baik, meninggal 2 orang begitu ya Pak. Kemudian untuk penyelidikan hingga saat ini, apa dugaan sementara penyebab ambruknya bangunan pesantren Al-Qazini di Sidoarjo ini Pak? Ya, kami tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan kronologis ataupun penyebab dari ambruknya bangunan tersebut. Kami hanya terima informasi bahwa kondisi bangunan sedang renovasi, kemudian para santri sedang melaksanakan ibadah sholat asar di lantai 1, dan kemudian bangunan tersebut runtuh menimpa santri-santri yang sedang melaksanakan sholat asar. Baik, Pak Nanang, tadi Bapak katakan korban yang diduga masih tertimbun atau berada atau terjebak begitu ya di bawah reruntuhan masih bisa berkomunikasi. Berarti titiknya sudah diketahui oleh tim SAR begitu Pak ya, tinggal menunggu bagaimana korban dapat dievakuasi. Betul begitu Pak Nanang? Ya, untuk saat ini kami masih menangani 1 korban yang masih hidup di dalam reruntuhan, dan kami bisa berkomunikasi secara verbal dengan korban. Kemudian kami sudah mencoba membuka akses dari tadi pagi sampai siang ini. Kemudian kami sudah berhasil memasukkan baik itu oksigen maupun juga kami memberikan suplai minuman dan makanan kepada korban tersebut. Baik, kita doakan bersama agar seluruh korban dapat dievakuasi segera dalam keadaan selamat dan tim SAR juga dapat dimudahkan untuk proses pencarian dan juga evakuasi korban. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan di Kompas siang hari ini. Kepala Kantor SAR Surabaya, Pak Nanang Sigit. Terima kasih Pak, selamat siang.